I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPA materi litosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabdan sampai Merauke. Nah, lagu ini itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Terus mari kita dengarkan. Yuk, mari bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, berjujur Nah, setelah kita mendengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke, di situ dalam lagunya itu memisahkan mengenai Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Nah, di dalam pulau tersebut itu pasti ada yang namanya dataran, ada yang namanya perairan, ada yang namanya udara dan lain sebagainya. Nah, nama lain dari pulau, dataran, kemudian perairan dan juga udara itu disebut dengan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, teman-teman. Nah, jika kita lihat pada smartphone, ya, nah di sini tuh ada bumi. Bumi kan tempat tinggal kita ya, teman-teman. Salah satu planet di antara 8 planet yang dapat untuk ditinggali oleh makhluk hidup, nah, khususnya manusia. Nah, di dalam bumi itu terdiri dari berbagai fenomena yang sangat luar biasa, teman-teman. Antara lainnya materi yang kita pelajari yakni litosfer. Nah, litosfer sendiri, teman-teman, itu yang terdiri dari daratan ini, teman-teman. Nah, ini itu yang dinamakan sebagai litosfer. Kemudian yang dinamakan dengan hidrosfer itu ini, teman-teman. Nah, yang biru ini merupakan perairan atau yang bisa dikatakan dengan hidrosfer. Nah, kemudian yang atmosfer yang mana, Pak Guru? Nah, kita cek dulu ya. Atmosfer. Nah, bisa dilihat. Yang dinamakan dengan atmosfer itu seperti ini. Jadi kan ini tadi kan buminya. Nah, yang biru-biru ini tadi kan perairan atau hidrosfer. Kemudian yang ini itu dataran atau litosfer. Kemudian atmosfer itu udaranya, teman-teman. Nah, dan atmosfer itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama itu ada troposfer, kemudian yang tingkatan kedua ada stratosfer, tingkatan ketiga ada mesosfer, tingkatan keempat termosfer, dan tingkatan paling luar yaitu eksosfer. Nah, kita kembali lagi ke dalam bumi. Jadi, teman-teman, setelah kalian mengetahui apa itu litosfer, apa itu hidrosfer, dan apa itu atmosfer, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian, mengapa sih hanya bumi yang dapat ditinggali oleh kita sebagai manusia atau yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya? Nah, jadi begini, teman-teman. Alasan mengapa hanya bumi yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup itu karena ada 3 komponen tadi, teman-teman. Yang pertama ada apa tadi? Litosfer. Yang kedua ada hidrosfer, dan yang ketiga ada atmosfer. Ya, benar sekali. Nah,
Mengapa kita hanya bisa tinggal di planet bumi? Karena di bumi itu merupakan sumber di mana itu ada perairan, daratan, dan juga udara teman-teman untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, jadi seperti udara, kemudian daratan, kemudian udara itu menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan makhluk hidup untuk menunjang kehidupannya. Misalkan pertama di perairan atau di hidrosfer itu merupakan habitat dari ikan teman-teman. Nah, di dalam perairan tersebut ikan itu bisa hidup dengan baik teman-teman. Soalnya mereka kan bernafasnya dengan insan. Nah, jika tidak ada air maka ikan itu tidak akan bisa hidup teman-teman. Kemudian yang kedua, nah daratan atau litosfer. Daratan atau litosfer ini merupakan tempat hidupnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan seperti pohon dan lain sebagainya teman-teman. Nah, jika tidak ada daratan, manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan seperti pohon-pohon itu tidak bisa hidup teman-teman. Maka dari itu litosfer atau daratan itu juga penting teman-teman. Lalu apa fungsi dari atmosfer atau udara? Nah, atmosfer sendiri itu berfungsi sebagai menyuplai menyuplai oksigen. Nah, makhluk hidup selain ikan atau selain yang bernafas dengan insan itu memerlukan atmosfer atau udara teman-teman untuk menyuplai oksigen, kemudian diproses dalam tubuh manusia atau hewan atau tumbuhan itu dikeluarkan lagi menjadi karbon dioksida. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dari materi yang sudah Bapak sampaikan itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya bumi itu merupakan salah satu planet yang hanya bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, sebab yang pertama di bumi itu memiliki perairan atau hidrosfer. Kemudian yang kedua, di bumi itu juga ada hidrosfer. Di bumi itu juga ada litosfer. Kemudian di bumi itu juga ada atmosfer. Di tiga ini, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer merupakan alasan mengapa makhluk hidup hanya bisa tinggal di bumi. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu akan Bapak berikan suatu fenomena atau suatu permasalahan. Kelompok 1 Bapak bagi ke dalam materi litosfer. Jadi nanti kelompok 1 hanya khusus membahas mengenai litosfer. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai hidrosfer. Jadi kelompok 2 fokus membahas mengenai hidrosfer dan kelompok yang terakhir atmosfer. Nah, setelah ini Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai lapisan bumi atau pembahasan mengenai hidrosfer, litosfer, dan juga atmosfer. Tugas kalian setiap kelompok itu menulis atau mengamati dan kemudian mencatat hal-hal yang perlu khusus dengan materi kalian sendiri-sendiri. Contohnya, jika kelompok 1 tadi kebagian litosfer, maka nanti hanya mencatat litosfer saja, dan begitu dengan kelompok yang lain. Semuanya paham? Oke, kita lanjut mendengarkan materinya. Pada kita lapisan bumi. Lapisan bumi secara umum terdiri atas 3 komponen, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Litosfer merupakan bagian yang tinggi untuk dataran. Dataran terdiri dari gunung bukit, lembah, dataran rendah, dan dataran tinggi. Satu gunung adalah bagian dataran yang mendominasi datarannya. Gunung itu ada 2, yaitu gunung aktif atau berapi dan gunung pasif. 2 pegunungan adalah beberapa gunung besar dan gunung kecil yang memanjang dan bersamaan. 3 bukit. Bukit adalah dataran yang jumlah tinggi namun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. 4 lembah. Lembah adalah dataran yang akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung. 5 dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dataran yang tingginya adalah sampai 200 meter di atas permukaan air laut. 6 dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang tingginya lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Hidrosfer merupakan bagian yang tinggi bentuk perairan. Sekitar 70% bagian permukaan bumi adalah air. Wilayah perairan itu tidak harus naik ke bawah dan lautan.
Satu, danau. Danau adalah air yang diiringi oleh daratan. Dua, sungai. Sungai adalah bagian daratan yang digenangi air yang mengalir dari hulu hilir. Tiga, rawa. Rawa adalah daratan utara besar yang selalu digenangi air secara alami. Empat, lautan. Lautan adalah tumpukan air kecil yang banyak dan luas dan membagi daratan menjadi pulau dan benua-benua. Laut yang amat luas disebut samudra. Laut yang berada di atas pulau laut disebut selat. Atmosfer. Atmosfer adalah udara yang meliputi permukaan bumi. Atmosfer mempunyai lapisan-lapisan di antaranya troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Satu, troposfer. Troposfer adalah lapisan paling bawah kisar 0 sampai 10 km di atas permukaan bumi. Di bagian itu terdapat oksigen, nitrogen, karbon dioksida, uap udara, awan, asap polusi. Terdapat lapisan ozon yang membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada merusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di bawah bumi. Lapisan ini tidak ada kerasan sampah. Dua, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan dari atas 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini mengandung ozon yang berfungsi minimal bagi sinar ultraviolet. Tiga, mesosfer. Mesosfer adalah lapisan dari antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini sebagian besar medan yang jatuh ke atas sebelum sampai ke permukaan bumi karena suhu pada lapisan ini sangat tinggi 1003 derajat Celcius. Empat, termosfer. Termosfer adalah lapisan dari antara 20 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Termosfer dimanfaatkan untuk pengambilan sinyal-sinyal radio AM dan FM. Terkadang tiga awal pada lapisan ini. Lima, eksosfer. Eksosfer adalah lapisan dari yang lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini berada di paling bawah atmosfer. Saat lingkungan membawa pada ketinggian ini. Fungsi atmosfer. Ada fungsi dari atmosfer di antaranya: satu, melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Dua, melindungi makhluk hidup dari udara angkasa seperti batu-batuan. Tiga, menjaga keseimbangan suhu bumi. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak menyaksikan video, semuanya udah paham kan apa itu litosfer, apa itu hidrosfer, apa itu atmosfer. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan KKBD, kemudian kalian tiap-tiap kelompok itu mengerjakan bagiannya sendiri-sendiri. Nah, setelah itu nanti di pertemuan kita akan mempresentasikan hasil dari setiap kelompok, mulai dari kelompok 1, litosfer, kelompok 2, hidrosfer, dan kelompok yang terakhir atmosfer. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're